Terus Alhamdulillah wa syukri ala ni'amillah. Kita sama-sama telah bertawasul, berhadiah, dan termasuk dalam ini adalah merupakan salah satu bentuk doa yang diberikan kepada almarhum dan almarhumah dan muslimin dan muslimat umumnya, dan juga khususnya orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah lebih dahulu pulang ke Allah, dan mudah-mudahan dengan adanya kerohanian kita Allah Subhanahu wa taala menerima iman Islamnya, mengampuni dari segala dosa-dosanya, dan juga mudah-mudahan ditempatkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya mari kita sedikit membahas tentang masalah ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah sholat. Dan ini adalah keutamaan menyempurnakan rukun sholat. Keutamaan menyempurnakan rukun sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masal sholatil maqbubati kamasalil mizan man aufa isaufa." Artinya, perumpamaan sholat fardu itu adalah seperti timbangan atau perumpamaan timbangan yang siapa memenuhi maka ia dipandang penuh. Jadi maksud daripada sini adalah barang siapa yang menyempurnakan timbangan itu atau menyempurnakan sholat, maka dia berhak mendapatkan ganjaran, berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna juga. Yazid Al-Raqasi berkata, sholat Rasulullah itu seolah-olah ditimbang. Sholat Rasulullah SAW itu seolah-olah ditimbang. Artinya sholat itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ya, itu sholat Rasulullah SAW. Jadi rata seolah-olah ditimbang. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulaini min ummati yaqumani ila sholat." Sesungguhnya ada dua orang laki-laki berdiri melaksanakan sholat. Wa ruku'uha wa sujuduha wahidun. Ya, rukunya sama, sujudnya sama. Wa inna baina sholatihima ma baina samai wal ardh. Dan sesungguhnya apa yang di antara keduanya itu adalah apa yang antara langit dan bumi. Maksudnya adalah ada dua orang yang sedang sholat, bacaannya sama, gerak-geriknya sama, rukunya sama, sujudnya sama, tapi nilai di sisi Allah adalah jauh antara langit dan bumi. Nah, ini Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kekhusyuan yang membedakan. Kekhusyuan yang membedakan. Ya, mungkin yang satu orang ini sholatnya hanya sekedar terpenuhi rukun-rukunnya saja, bacanya tepat, rukunya tepat, sujudnya tepat, tapi dalam kekhusyuannya kurang. Sementara yang satu lagi di samping sempurna dalam rukun-rukunnya, juga di situ ada kekhusyuan dalam ibadah sholat. Nah, di situ perbedaannya, perbedaan antara langit dan bumi. Tingginya nilai khusyuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah,
Rasulullah SAW bersabda lagi, la yanzuru yaumal qiyamah ilal abdi la yuqimu baina ruku'i wa sujudihi. Artinya pada hari kiamat nanti Allah tidak memandang, Allah tidak memperhatikan, Allah tidak menghiraukan hambanya yang tulang belakangnya tidak tegak di antara ruku dan sujudnya. Nah, di antara ruku dan sujud itu ada yang namanya i'tidal. Ya, artinya i'tidalnya tidak lurus. Dan nanti seandainya nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang i'tidalnya salah-salah, maka tidak mendapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. La yanzuruha, Allah tidak mau memandang, tidak mau memperhatikan. Kenapa dalam kitab ini kita dikhususkan hanya i'tidal? Sedangkan di situ ada ruku, ada sujud, tumanina dalam ruku, dalam duduk, dalam sujud, dalam i'tidal. Tapi yang difokuskan adalah dalam i'tidal. Kenapa? Karena banyak orang lalai tumanina dalam i'tidal. Setelah kita bangun dari ruku, bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kita berdiri tegak, ini adalah namanya i'tidal. Nah, ketika i'tidal ini ada tumanina. Bagaimana cirinya tumanina dalam i'tidal? Cirinya adalah ketika dia baca Fatihah berdiri dengan tegak, kemudian baca surat, kemudian dia ruku, ya, Allahu Akbar, ruku. Bangun dari ruku itu Sami'allahu liman hamidah, tegaknya itu seperti kita membaca Al-Fatihah. Nah, baru dikategorikan sebagai i'tidal yang tumanina. Nah, durasinya, panjangnya, ulama fikih mengatakan minimal orang baca subhanallah. Tapi sempurnanya ketika kita mengucap Sami'allahu liman hamidah berdiri. Nah, mengucap Sami'allah itu sambil bangun dari ruku. Ketika kita berdiri, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu durasi panjangnya. Nah, setelah kita baca beres, baca mil'us samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, baru kita sujud. Nah, ketika kita baca mil'us samawati ini harus tegak lurus seperti kita membaca Al-Fatihah, tegak lurus. Kalau nggak bisa tegak lurus, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal, nah ini tidak dianggap sebagai tumanina. Sedangkan tumanina di dalam i'tidal itu adalah bagian daripada rukun sholat. Kalau rukun sholatnya tertinggal satu saja dari yang 17 atau dari 12, maka sholatnya tidak sah, walaupun dia khusyuk. Ya, karena tidak sah sholatnya walaupun dia khusyuk. Jadi yang pertama kita itu adalah praktek ibadah itu adalah ilmu fikih. Sempurnakan. Setelah kita itu sempurna, baru kita belajar kepada khusyuan. Jadi kita target kita sah dulu. Setelah sah baru kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sering orang lalai ketika i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, Allah. Ya, apalagi dalam sholat tarawih itu hati-hati. Ya. Jadi katanya bayaku malah bukan lambat, jangan sampai batal. Intinya walaupun kita cepat, tapi jangan sampai merusak kepada rukun sholat. Gitu. Jadi ada yang selalu tidak, wah imamnya bayaku malah lambat tarawih. Ya, itu bukan lambat, tapi kita hati-hati jangan sampai sholat ini tidak sah. Kalau sudah tidak sah, khusyuk apapun ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, amma yuhabu amma yahabu alladhi yuhawi wajhahu bis shalah. Tidaklah takut orang yang mengalihkan mukanya di dalam
bahwa Allah Ta'ala akan merubah mukanya sebagai muka keledai. Kita maksudnya orang yang sholat nengok ke kiri, nengok ke kanan, ya walaupun nengok ke kiri ke kanan tidak membatalkan sholat selama tidak melebihi 3 kali berturut-turut, tapi merusak kekhusyuan di dalam sholat. Allah mengancam, nanti bukannya saya bikin akibat buat keledai. Itu bagi orang yang suka mengakhir. Sampai ketika dia sedang sholat, datang satu orang di sampingnya, oh ini siapa? Datang lagi di sampingnya sebelah kanan, oh ini siapa? Nah itu merusak khusyuan, walaupun sholatnya tidak batal selama tidak melebihi 3 kali bergerak berturut-turut. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukanya akan dijadikan imam. Apakah dia tidak takut? Dia jadikan keledai mukanya ini. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Merusak akan nilai-nilai sholat. Kalau kita banyak bergerak, bukan hanya nengok, kadang-kadang tangan, menggaruk tangan, mengusap, nah itu ketika kita sholat perhatikan, dijaga. Seandainya masih bisa ditahan, Nah, kalaupun tidak bisa ditahan, misalkan di sini jangan ditaruh seperti ini, cukup mana yang katanya tunjuk ke kanan, jadi tidak banyak gerak. Itu jangan sampai ketika kita sholat menengok ke kanan, menengok ke kiri. Nah itu dikancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, dan beliau juga bersabda, man sholat sholatan li waqtiha, barang siapa yang sholat pada waktunya, wa asbagha wudu'aha, dan menyempurnakan wudunya, wa atamma ruku'aha, dan menyempurnakan ruku'nya, wa sujudaha, dan sujudnya, aradat wajah baidon muhdiratun taqulu, maka sholat itu naik dalam keadaan putih cemerlang. Jadi kalau kita sholat ini, wudunya sempurna, rukunya sempurna, waktunya di awal waktu, sujudnya sempurna, khusyuknya sempurna. Apa aja? Wahia baidon musdiratun taqulu. Sholat itu naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan putih cemerlang dan sambil berkata, hafazallahu kama hafadzani, semoga Allah memelihara kamu seperti kamu memelihara saya. Sholat sholat yang berbicara, mendoakan kepada kita, hafizallahu, semoga Allah memelihara kamu kama hafadzani, sebagaimana engkau dulu di alam dunia memelihara saya. Karena kita suka memelihara sholat pun berdoa kepada Allah, semoga kamu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi sholat yang sempurna. Tapi juga sebaliknya, wa man sholat li ghairi waqtiha, barang siapa yang sholat bukan pada waktunya, di luar waktunya, atau bahkan tidak sholat, walam yasbiq wudu'aha, dan tidak menyempurnakan wudunya asal-asalan. Antara wudu anak kecil dan dewasa sama, tidak ada bedanya, asal-asalan misalnya. Walam yutimma ruku'ah, rukunya pun tidak sempurnakan, asal jongkok aja gini, tidak ada tumainah, tidak ada ini, wala sujudah, dan tidak menyempurnakan sujudnya, wa khusyu'ah, dan tidak menyempurnakan khusyuknya. Seperti apa keadaan seperti itu? Arjat wahya saudatun muslimatun taqul, sholat itu juga naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hitam gelap, hitam pekat. Taqul, sambil dia berkata, doya Allah kama doya tadi, semoga Allah menyia-nyiakan kamu. Sholat berdoa kepada Allah, semoga Allah menyia-nyiakan
maka sholat itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melipat kain yang usang, seperti melipat kain lap yang kotor. Ya, setelah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, riba wajib korban dilemparkan ke mukanya. Nih makan sholat. Ya, gitu. Makanya kita tidak usah sholat karena khawatir kita lalai. Ya, karena bahaya kalau sholatnya bagus Allah jadi amal yang banyak diikuti. Tapi kalau kita sholatnya jelek, nah nanti amal lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kita sembarangan sholatnya asal-asalan, sholat itu naik ke atas, ya, lapor kepada Allah, di hadapan Allah kita mendoakan sholat. Nah, semoga Allah menyia-nyiakan kamu seperti kamu dulu menyia-nyiakan saya. Bahkan diambil sholat itu sama Allah, kemudian dilipat-lipat seperti kain yang usang, seperti kain lap. Setelah dilipat-lipat dilemparkan ke tempat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sholat. Ya. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aswaqun nasi saril kota. Ya. Seburuk-buruk manusia pencuri, alladzi yasuqu min salatihi, yaitu orang yang mencuri dalam sholatnya. Ya. Jadi pencuri juga jelek, tapi ada yang lebih jelek lagi di antara pencuri itu, yaitu orang yang suka mencuri dalam sholat. Apa mencuri dalam sholat? Ya, ketika dia ruku, buru-buru rukunya. Ya, ketika dia sujud, buru-buru sujudnya. Bacaan juga tidak sempurna. Ya, ketika dia duduk, buru-buru duduknya. Pokoknya cepat sholatnya. Nah, itu adalah seburuk-buruknya pencuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tumaninahnya. Ketika dia ruku tidak tumaninah, ketika dia i'tidal tidak tumaninah, ketika dia sujud tidak tumaninah, ketika dia duduk di antara dua sujud tidak tumaninah. Artinya mencuri tumaninah ya. Ya, mencuri tumaninah. Nah, orang seperti ini kata Rasulullah seburuk-buruknya manusia yang mencuri di dalam sholat, gitu, atau menyikat ucapan bacaan sehingga tidak sempurna, gitu ya. Nah itu dianggap sebagai pencuri, bahkan lebih jelek daripada pencuri yang lain. Ya. Rasulullah SAW berkata, "Man syahida isya, bahkan nama mata nisful lail." Man syahida isya, barang siapa yang menghadiri sholat isya, artinya berjamaah sholat isya, mulai takbiratul ihram sampai salam beres. Ya. Pakaian nama nisful lail, maka dia seperti seolah-olah beribadah menghidupkan malam setengah malam. Ya, kalau malam misalkan dari jam 6 maghrib sampai jam 5 subuh, nah itu setengahnya. Pahalanya itu seolah-olah dia menghidupkan malam itu setengah malam. Kalau kita berjamaah sholat di isya. Wa man syahida subha, barang siapa yang menghadiri berjamaah menyaksikan sholat subuh, maka nama malaikatan, dan seolah-olah dia menghidupkan malam satu malam. Ya, nilainya besar subuh. Jadi kalau kita bisa sholat isya, ya ada dua dalam proses. Nah, usahakan sama subuh. Nah, kalau isya sampai itu pada setengah malam. Tapi kalau subuh satu malam. Jadi sholat isya dan subuh itu adalah orang yang menghidupkan malam. Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah sunah-sunah yang lainnya, itu tambah nilai lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada sholat Rasul dan rawatib atau qobliyah ba'diyah. Di situ
situ ada sholat witir, di situ ada sholat hajat, di situ ada sholat tobat, di situ ada sholat tahajud. Ya, tampak poin-poin pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sholat berjamaah isya itu sama dengan beribadah setengah malam. Kalau sholat subuh sama dengan beribadah satu malam baru pahalanya. Para hadirin kaum muslimin Rasulullah, kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat sholatan fi jama'atin." Barang siapa yang sholat berjamaah, ya baik isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, Bapak malanahu ibadatan, maka dia telah memenuhi seluruh badannya itu ibadah. Seluruh badannya ibadah. Kenapa? Karena ketika kita berjamaah itu anggota badan kita itu semuanya ikut memperoleh pahala. Nah, ketika kita berjamaah menuju ke masjid, kaki kita mendapat pahala. Ketika kita takbiratul ihram, tangan kita mendapat pahala. Ketika kita mendengarkan imam bacaan Al-Quran, telinga kita dapat pahala. Ketika kita amin bersama imam, Allah, malaikat mendoakan. Jadi seluruh anggota badan kita itu mendapat pahala, termasuk hati kita. Kalau kita bisa khusyuk di dalam sholatnya, hati kita juga ibadah, tangan kita ibadah, kaki kita ibadah, mata kita ibadah, telinga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka man sholat fi jama'atin, barang siapa yang sholat berjamaah, faqad mala'a nahdu ibadatan, dia telah memenuhi leher dengan ibadah seluruhnya, ikut ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda lagi, "Man sholat arba'ina yauman as-sholawat fi jama'atin." Barang siapa yang sholat berjamaah arba'ina yauman, 40 hari, la taqutu biha takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Artinya ketika imam belum takbiratul ihram, dia sudah siap-siap di belakang imam. Allahu Akbar, dia mendengarkan takbiratul ihramnya di imam, bukan masuk, maaf ya. Berapa? 40 hari, arba'ina yauman. Ya, kutiba lahu barakata, ini dicatat oleh Allah 2 keterlepasan. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 keterlepasan. Yang pertama, barokatun minan nifaq, dia akan terhindar, terlepas dari orang-orang yang munafik. Kita dibebaskan dari orang munafik. Tidak ada sifat munafik dalam diri orang yang berjamaah. Ya. Dan yang kedua, barokatun minan nar, dia terlepas dari siksa api neraka. Dijamin dijauhkan dari neraka. Usahakan ya minimal seumur hidup itu 1 kali lah, 40 hari. Makanya banyak orang-orang yang dari masjid ke masjid, tinggal di masjid itu biasanya mengejar 40 hari berjamaah berturut-turut tidak lepas. Yang khulud itu ya, supaya ada 10 orang tinggal di masjid, itu mengejar berjamaah supaya 40 hari tidak terganggu oleh keluarga, gitu ya. Nah, kita juga bisa walaupun tidak keluar kampung atau di keluar desa, gitu ya, di masjid sendiri ya, 40 hari berjamaah berturut-turut tidak bolos, nah gitu ya. Nah itu dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakal bebas dari sifat munafik ketika di dunia, dan ketika di akhirat dia dilepaskan dari siksa api neraka. Ya. Arba'ina yauman, 40 hari. Nah itu diantaranya keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah ini tidak dikhususkan
perempuan, tapi untuk kaum laki-laki yang berakal, yang sehat, yang merdeka. Nah, bagi kaum perempuan sebaiknya di rumah saja. Ya, banyak kitab-kitab ini yang menerangkan bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah berjamaah dengan anak perempuannya, itu ya boleh, ada diperbolehkan berjamaah di masjid perempuan itu bagi ajus. Ajus itu sudah ini yang tidak dikepengin oleh laki-laki. Nah, baru dia boleh berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau darurat tidak apa. Nah, ini dikhususkan untuk laki-laki. Jadi keutamaan sholat berjamaah, ancaman bagi orang yang tidak berjamaah ini dikhususkan bagi kaum laki-laki. Ya, laki-laki yang sehat, yang merdeka, ya, yang balik, yang berakal. Tapi kalau kita kurang sehat itu masih dimaklum. Nah, itulah diantaranya pembahasan malam ini. Judul tadi adalah kesempurnaan, menyempurnakan rukun-rukun sholat agar sholat kita sah, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menyelamatkan kita ketika di alam dunia dan pulang ke akhirat membawa berkah. Sallallahu Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mu'tidu ya Mu'idu ya Rahim ya Wadud Adnina bihalalika haram min wa'atina ma'asyatina bi'adina siwa Allahumma salli wa sallam bi'abdi wa sallam azimaka birushdi wa nasalka syukraka bi'nikmatika wa husnimalatika wa nasalka lisan sholih wa qawlan salima Rabbana hablana zalim wa dhuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala